Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى ولإجابة كل مسؤول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمين مربينا معارفين أصدقائنا وحسن حضرة جميع أخواننا وعندنا من جميع الناسنا يا إيمان ومدنا حضرة من أجازنا إلى حضرة جميع الكبار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا فانهم واجعل الجنة مثواهم ويعني درجاتنا ودرجاتهم ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسر وحسن مقاصدنا ومقاصد مشايخنا ومعلمين ومقاصد والدينا ومقاصد زوجاتنا وأولادنا مقاصد جدنا وجداتنا مقاصد مخلوقاتنا مقاصد جميع تلاميذنا مقاصد جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات مقاصدهم مقاصد الدين والدنيا والآخرة بركاتهم بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Santri semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi ini pagi tanggal 21 Ramadan. Semoga Allah terus-menerus memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, dan kita pun sadar menggunakan itu semua untuk menunaikan hal-hal yang baik. Terus-menerus kita meminta berdoa kepada Allah, semoga hal yang demikian adanya menambah kebaikan, baik kebaikan untuk dunia kita, lebih-lebih kebaikan untuk akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian kelak diakui sebagai umatnya yang akan diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri semuanya yang saya muliakan, di halaman yang terakhir ini disampaikan termasuk hal yang akan membuat kita itu bahagia adalah ziyaratus sholihin, sowan kepada orang-orang solih. Makanya orang-orang tua kita dulu memberikan contoh konkret
atau contoh yang nyata. Senang sowan kepada kiai-kiai. Lebih-lebih lagi ketika lebaran. Rombongan rono, rombongan rene, rombongan rono. Rontung-rontung padha sowan ming daleme kiai-kiai nipun. Iku memang disampaikan di sini sebagai sebab hal yang membuat hati menjadi bahagia, hal yang membuat hilangnya kesusahan-kesusahan. Bahkan itu juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Untuk itu kepada kita semua para santri, besok setelah kamu pulang dari sini, liburan, ojo lali, sowan, tinggen guru-gurune sik wone mulang ngaji ketika pasting dosa. Sowan mriko nyuwun didongake berkah. Jangan kemudian setelah kamu nyantri, malah adoh dengan guru-guru kamu yang ada di desa-desa kamu masing-masing. Itu bukan ajaran, tapi itu adalah bawaan daripada setan. Ya, jadi setelah kamu pulang besok, sowan, nyuwun ditongake muga-muga setunggal ngajine istiqomah. Yang kedua, minta didoakan pula dipanjangkan usia dalam keberkahan. Yang ketiga, minta pula diberikan doa rizki yang banyak dan berkah. Ini penting. Tapi wong gini kula teng desa ya biasa mawon, meskipun kelihatannya biasa. Tapi sekali lagi, beliau-beliau itu adalah orang yang sudah berjuang memberikan pengajaran dan pelajaran serta pendidikan atau tarbiyahnya kepada kamu. Disowan. Tidak ada kata malu, tidak ada kata izinlah, malulah, ora ono kancane lah. Itu bukan alasan, itu hanya males ngono tok. Tidak itu santri laki-laki ataupun santri perempuan. Sowan nyuwun ditongake. Di sini disampaikan wa mimma yajlibu as-surura wa bihi tankashifal kurubu wa tuhfaru adz-dzunubu ziyaratus shalihin al-ahya'i wal mayyitin. Tapi begini, guru-guru saya itu sudah meninggal, bagaimana sowannya? Kunjungi dharaihahum. Kunjungi tempat di mana guru-guru kamu dimakamkan. Alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa membaca Al-Quran dengan rapi. Bacakan tahlil di sana, bacakan Yasin di sana. Bila perlu, bacakan Al-Quran di sana. Itu tidak akan pernah mungkin membuat kamu menjadi orang yang tidak bermanfaat, itu tidak pernah akan terjadi. Tapi kalau kamu meninggalkan itu semua, bisa kelihatannya pinter, tapi ngapura-ngapura. Saged ugi ora berkah. Jadi kunjungi guru-guru kamu, minta doa kepadanya untuk keberkahan kamu sendiri. Dan guru itu senang sekali. Guru itu senang banget.
seneng banget. Kadang kan riyen daleme guru kanggo mulang. Mbroh niku mulang Quran, mbroh iku mulang fikih, mbroh mulang donga-donga. Tapi karena sang guru itu tidak memiliki keturunan yang mau berkecimpung dalam urusan itu, akhirnya habis. Entek. Generasinya putus. Itu saja kalau masih ada putra putrinya kemudian kamu sowan di situ, mereka sangat senang dan mereka mengatakan nembe kowe tok sing kelingan zaman biyen. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Jadi kula niku riyen tahu diulang simbah jenengane Mbah Jarmadi. Beliau ya kaya teng mriki kaya Mbah Fatah. Jadi bekas veteran. Lah putra putrine ora gelem nerusake. Akhire omah sing waune nggih tempat ngaji saniki mboten nggih tempat ngaji meleh. Pas bodho kula rika. Ki ngendikane ngoten niku, meskipun tidak ada generasi yang meneruskan apa yang ditekuni oleh abahnya, apa yang ditekuni oleh bapak ibunya. Iki ketika kamu sowan ke rumah yang dulu tempat kamu belajar, mereka akan mengatakan itu. Sing ora kelalen iki mung kowe, ngono. Jangan kemudian kamu mau sowan andai kata guru kamu kelihatan mapan tok. Itu salah. Ya, sing sugih diambungi tangane bolak-balik nganti kelomoh. Barang sing ora ditinggalkan. Itu bukan didikan Darus Sholihin, bukan. Darus Sholihin harus mengakui bahwa mereka-mereka sing mulang, ya mereka-mereka adalah guru kita. Meskipun kadang-kadang wis benten, kan sering didhawuhaken kiai-kiai sepuh. Aja-aja sing biyen mulang sampean saiki mergawene kelihatane kasar. Nah astone padha kasar kabeh. Samparane padha kasar kabeh. Kulitnya gosong. Tidak masalah. Yang penting mereka-mereka adalah guru kita. Mereka-mereka pantas kita hormati dan kita takzim kepadanya. Iki eling-eling temenan. Jadi begitu sampean sampai di rumah, ziyaratus sholihin al-ahya wal mayyitin ini menjadi sebuah kewajiban untuk kamu tunaikan. Cuma malah alasan izin lah, alasan ono kancane lah, alasan apa iku alasan sing ora masuk akal. Iku mung males ngono tok. Hormati mereka karena biar bagaimanapun mereka adalah guru kita. Kan disampaikan uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa innalani min walidil fadlu wasyaraf. Kamu harus dahulukan bahwa guru-guru kamu adalah guru-guru kamu. Kaya apa tetap guru-gurune dhewek, tetap gurune dhewek. Tapi ora ana tapi-tapian. Lah niatnya bagaimana niatnya? Bihusnil qasdi wa salihin niyyati wa kamali ta'zimi wal adabi wa tafkhimi wa syuhudi annahum fiha hadirun ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini guru andai kata sudah meninggal ataupun masih hidup, datangi dengan
husnil qasdi atau berniat atau bertujuan dengan sebaik-baik tujuan yaitu bersilaturahim. Wasalihin niyati sing lurus. Ora kemudian dhewek sowan tujuane men ngatokna dhewek iki wis gagah, mboten. Ora pareng. Di sowan ya sowan. Ya husnil qasdi wa sholihin niyat. Niatnya kudu jejeg. Kan berulang-ulang kali saya sampaikan. Satu dawuh kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru bi su'in niyyati min a'malid dunya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Ya kelihatannya sowan ini kan akhirat banget wong iku silaturahim. Tapi karena niatnya yang salah, maka salah pula. Atau bisa jadi kelihatannya itu dunia sekali. Tapi itu tidak melanggar syariat dan niatnya benar, maka itu menjadi sebuah amalan akhirat yang berbuah pada pahala. Disowan. Andai kata guru kita itu memang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi saya sampaikan. Mbah Carmadi niku kon parani ting sareane kamu harus menyaksikan wasyhudi annahum fiha hadirun. Ketika kamu sowan di makamnya, kemudian kamu bacakan tahlil, kemudian kamu bacakan Yasin, maka kamu harus menyaksikan bahwa mereka adalah ahya. Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendoakan kita para santri yang berkenan sowan di sareane. Paham betul? Jadi bali ngomah liburan sowan. Alhamdulillah kaya kula niku amben balik mriku ora lega rasane nek ora sowan. Jadi teng mriki biasa kula omong-omong ngomongi sampean. Tapi teng mriko kula sing domongi. Biasa. Dan itu enggak apa-apa, malah bagus itu. Orang malah ngedok payah. Alasan izin itu tidak dibenarkan. Ora benar. Bahkan di dalam kitab Jala'idzulam yambahi likulli muslimin talibil fadli wal khairati ayal tamis al barakati wan nafahati wastijabati du'a wa nuzular rahmati fi hadratil awliya fi majalisihim wa jam'ihim ahya'an wa amwatan wa inda kuburihim wa hala dzikrihim wa inda kathratil jumu' fi ziyaratihim wa inda mudzakarati fadrihim wa nasri manaqibihim. Dalam kitab Jala'udzulam disampaikan sebaiknya muslim yang sedang mencari fadl, yang sedang mencari kebaikan-kebaikan, yang sedang mencari berkah-berkah, yang sedang mencari pemberian-pemberian, yang sedang meminta doanya mustajabah, yang sedang meminta turunnya rahmat, maka sowanlah fi hadratil auliya. Fi majalisihim kon moro ting majlisi wa jam'ihim kon ngumpul ting riku ahya'an wa amwatan, dalam keadaan mereka sudah wafat ataupun masih hidup. Ketika sudah wafat wa inda kuburihim kon dongo ting riku wa hala dzikrihim, dan ketika nama-nama mulianya sedang disebut
Ya konting riku. Wa inda kathratil jumu'i fi ziyaratihim. Wa inda mudhaqarati fadrihim wa nasri manakibihim. Bahkan kon menyebarkan biodata atau manakibnya, perjalanan hidupnya. Ya tadi kudune sih kelingan. Zaman biyen iki guru-guru ngaji kan pol galake. Tapi sajane ya ora kabeh. Aku lo tahu bikin kelingan ngajine esuk-esuk subuh sing ngaji jah 3 tok. Lampune sing nganggo lampu sentir. Ana kula, ana siji kancane kula sing cah lanang jenenge Tarjono. Lah setunggal melih cewek. Ini ku nek subuh-subuh iku. Sing Tarjono iku hitungane putune. Jadi kula cah 3 tok niku. Yo untal-untul. Nah Tarjono kemudian kebenaran menyatani putune dhewek. Nek salah iki ditutuk temenanan nganggo senter. Nek salah iki ditutuk temenanan. Biyen kan sangar-sangar ngajine. Tur yo ora ana wong tua protes ora ana. Saiki umpama ana putrane sapa ngono iku melu ngaji, bare-bare dislentik karo pengurus ya ora terima iku. Temenan sakniki niku. Mbiyen ora. Mbiyen ki ora. Nek umpama anak wangsul ngaji nangis. Terus muni diseneni karo gurune. Iki wong tuane balik nyeneni, barang kowe bodoh ngono. Kadang-kadang bahasanya enggak begitu, mesti kowe usil bae. Ngono iku. Saiki ora. Penguruse utawa kiai ini langsung diparani, didongengi. Kaya sing ngerti metodene malah bapakne karo ibune. Nek ngerti metodene ya sajane wulang dhewek. Nah karena demikian adanya maka si anak beranjak manja. Manja yang mana sifat manja ini nanti akan membuat repot orang tua itu sendiri. Mbiyen ora. Mbiyen kok nangis bali ngaji. Matur umpama dukane kiai ini atau dukane ustadz. Iki anake sing matur malah diseneni. Ora sekolah, ora ngaji ngoten niku. Tapi nek saiki ora. Pemane kok sekolah. Zaman saiki sekolah bali sekolah putrane umpama digondol rambutnya gara-gara rambutnya ora rapi. Bro gondrong, bro disemir, bro diabang-abang. Akhirnya karena peraturan sekolah itu tidak bisa begitu. Atau peraturan ngaji tidak bisa begitu. Kan terpaksa rambutnya dipotong. Iki bisa jadi wong tuane ora trimo nek zaman saiki. Biyen boten. Biyen iki ora. Dan alhamdulillah didikan orang dulu koyo-koyo keras. Tapi jauh lebih membekas dibandingkan keadaan sekarang. Kenapa? Karena diantaranya orang tua mensupport. Wong biyen orang ngerti jan ngaku orang ngerti temenan. Masa borongo karo kiyaine. Masa borongo karo ustadz, iku temenan. Saiki ora. Masa borongo tapi karo diganduli. Nah, carane ganduli nopo? Apa yang dididik oleh kiai-kiainya kadang dikomentari oleh ibu bapaknya. Ini bukan pendidikan. Karena begini ya. Dalam sebuah pendidikan itu ini seperti tesis yang sedang saya tulis. Jadi pembelajaran disiplin di tempat ngaji
kemudian menggunakan pendekatan reward atau hadiah dan punishment, itu kadang-kadang harus berjalan seimbang. Reward itu hadiah kok idene umpama pinter, yo tepuk tangan, dialem-alem bocah ben seneng. Itu bentuk reward yang sangat sederhana. Kadang diwai sertifikat nopo ben anaknya seneng. Itu reward. Tapi kadang ditegur karena saking usile lah, karena ora tau mangkat lah, karena mangkat barbari pelayon lah, diuber karo pengurusnya tambah adoh. Itu bentuk daripada punishment. Atau nek umpama orang apal kon ngadeg lah, mangkate telat kon ngadeg lah, itu bentuk daripada punishment. Atau bahasa pesantren iki takziran. Jadi reward dan punishment atau pemberian motivasi dan juga takziran iki kadang harus beriringan. Itu teori ini Skinner itu. Jadi pancingan dengan pancingan yang lain. Ben bocah semangat carane piye? Yo pancingan dengan pancingan yang lain. Ini teori ini Skinner, Amerika. Ya, jadi biyen wong tuwane iki nek pasrah temenanan. Pasrah iki temenanan. Jadi nek dijotosi karo gurune iki aman. Aku kula duwe guru meli termasuk woni kula dhewek. Wah, terkenal sangar. Jenenge Mbah Kuntari. Kang Mase Bapak Iminal. Nek pokoke sangar lah. Nek nganggo toding nutuk temenan. Sangar. Tapi tekan saiki wong sing dididik sing jaman biyen-biyen dadi. Jadi karakternya itu nyata, nampak. Mula nek ngemben kowe dadi bapak atau dadi ibu, kamu juga harus memberikan contoh itu semua. Jangan seperti kebanyakan mayoritas yang tidak pernah ngaji sehingga sudah tidak punya teori, malah maringi resep. Salah kedadian akhirnya. Kalau memang punya teori, kalau memang punya resep, silahkan. Tarbiyah sendiri, silahkan. Ditaklim sendiri, silahkan berta'alum sendiri. Karena memang yang punya kewajiban untuk itu adalah orang tua. Haqqul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa adabah wa ayu'allimahu al-kitabata was-sibahata war-rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawijahu idza adraka. Itu adalah kewajiban orang tua, harus memberikan sesuatu kepada anaknya. Banyak sekali itu. Namanya yang bagus, etika yang bagus, cara alkitabah yang bagus, kemudian cara penggalian skill atau kemampuan untuk memperlanjutkan kehidupan ekonominya, kemudian memberikan rezeki yang terbaik untuk anak-anaknya, dan sampai ketika pada waktunya maka dia harus memilihkan jodoh untuknya. Itu semuanya adalah kewajiban orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya. Ya, sekali lagi ngesok kowe bali liburan sowan. Dan sowane iki ora etok-etok. Sowan iki serius bahwa mereka adalah guru kamu, ya guru kamu. Sampai-sampai ada seorang ustadz dengan tegasnya mengatakan santri sekarang itu bohong semuanya. Etok-etok takzim, tapi etok-etok tok.
karo guru ini ora pati ya. Di hadapannya dia bisa duduk bersimpuh dengan tenang. Tapi di belakang koyo-koyo dekne nyincingi silit karo gurune. Iki karena memang karakter-karakter sudah mulai lepas. Saiki ora, kowe kudu ngono iku. Di sowan ya sowan temenan, njaluk donga ya njaluk donga temenan. Ora etok-etok ya ora. Salaman ngambung astone ya dicucup-cucup temenan. Ora minggring-minggring. Paham mboten iki? Ora dumeh astone iki ireng banget, kasar pisan biasanya kelipacul. Terus ngambunge minggring-minggring ki ora, temenanan nek ngambung. Adapun mangke gurune iki gelem diambung karo ora astone, terserah beliau. Tapi sekali lagi ngendikane sahabat Ali, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak dari seseorang yang telah memberikan ilmu kepadaku. Meskipun ilmu yang diberikan kepadaku hanya satu huruf saja. Insya'a ba'a. Kalau guruku berkehendak untuk menjualku, maka aku akan dijualnya. Wa insya'a a'taqo. Kalau guruku kepingin memerdekakanku, maka aku juga menjadi orang yang merdeka. Jadi orang etok-etok. Serius. Di kowe sowan njaluk donga, temenanan njaluk donga. Dambung tangane temenan. Aja ngambungi minggring-minggring. Iku ora santri temenan. Dambung tangane temenanan, sing seret oleh ngambung, terus salamane aja kaya wong nyimit. Apa sih yang kene? Salaman yo temenanan, dambung temenanan. Njaluk donga temenan. Hati pikirane karo atine kudu mapan ngoten niku. Toh disampaikan di sini manfaatnya banyak sekali. Satu, itu membuat hati kita lebih tenang. Yang kedua, membuka kesusahan-kesusahan. Yang ketiga, kita diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Entah itu guru kita masih hidup ataupun guru kita sudah meninggal atau dimakamkan. Sowan kepadanya, minta doa kepadanya. Karena sekali lagi tidak ada santri yang berhasil menjadi orang atau generasi yang solih kecuali mereka adalah orang-orang yang berbakti, takzim, hormat kepada guru-gurunya. Jadi aja nganggap kok guru iki sing mulang nang pesantren tok, bukan. Guru ya orang mau ikut tok. Kowe nganggap kula guru, nganggap mereka yang pernah mulang sampean ikut juga guru kamu. Paham mboten iki? Jadi aja minggring-minggring sing temenanan. Sampai-sampai Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Atos ditanya, "Madza yu'tazairu qabril wali?" Apa yang akan diberikan atau apa yang akan didapat oleh orang-orang yang mau berziarah kepada para wali? Wali iki diantaranya si sapa? Ngendikane Imam Syafi'i sing jenenge wali iki, ya wong sing alim iki wali. Lah sing alim iki sinten? Ya guru-gurune sampean niku. Ngendikane Imam Syafi'i sing jenenge wali iki wong sing alim iku. Wong sing ngamalaken ilmune ya guru-gurune sampean. Bahkan diteruskan dalam sabda Imam Syafi'i, seandainya orang-orang alim, orang-orang soleh itu bukan wali, sudah tidak ada wali lagi sekarang. Wali itu ya mereka. Lah akan diberi apa orang-orang yang berziarah kepada wali atau orang-orang yang sowan kepada wali? Akan diberikan satu di antara dua pakerti. Yang pertama, wahi al-aqallu ayyafirallahu dunubah. Paling ringan orang yang sowan kepada para wali, dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, al-ulya ayyu'ta martabata dzalikal mazur. Dia akan diangkat derajatnya seperti derajat orang-orang yang kita sowani
atau seperti derajat guru-guru kita yang kita soani. Amin amin ya rabbal. Dadi iku temenan. Wangsul sowan njaluk donga temenan, aja minggring-minggring. Paham mboten? Aja etok-etok, aja minggring-minggring, aja enggak pantas-pantas ora. Iki pantes sing pantes temenanan. Dan ini harus terus lestari, tidak hanya berhenti sekarang, tapi seterusnya. Jadi omongane kula saiki iki teng halaman 38 dengan halaman 39 iki berlaku untuk selama-lamanya dengan guru-guru kita. Ojo ngasih kok minggring-minggring etok-etok nggo pantes-pantes. Iku malah dadi ora pantes ya. Jadi orang-orang yang sowan kepada guru-gurunya dia akan diberikan satu di antara dua. Yang paling ringan adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua akan ditinggikan derajatnya sampai kemudian kita sama derajatnya dengan guru kita. Kan angel loh menyamai itu. Orang-orang dulu di samping ilmunya pandai, pengamalannya juga bagus. Ketika mereka derajatnya tinggi gara-gara kita sowan tok iku, tapi sowan sing udu nggo pantas-pantas, sowan sing temenanan sowan, derajat kita akan disamakan dengan orang-orang yang kita ziarahi. Ayyuto martabata dzalikal mazur. Allah akan kasih kepada kita derajat seperti derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang kita soani. Muga-muga kabeh bisa ngelakoni. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.